Katekese Alkitabiah Bulan Kitab Suci hari yang keempat, dengan judul yang utama bukan tulisan. Shalom Alaikum. Gereja Kristen yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, dikenal luas dengan nama Gereja Katolik, memiliki 27 kitab dalam Perjanjian Baru. Perjanjian Baru diterima dari para rasul dan dari murid-murid para rasul. Bagaimana dengan Perjanjian Lama? Perjanjian Lama diwarisi dari umat Yahudi melalui para rasul. Perjanjian Lama diterima sebagai bagian dari Alkitab karena para rasul menerimanya. Perjanjian Lama sudah ada pada zaman Tuhan Yesus kira-kira 2000-an tahun yang lalu. Ingatlah, beliau pernah membaca Perjanjian Lama di sinagoga di Nazaret. Lihat Injil Lukas 4 ayat 16 sampai 19. Juga beliau menjelaskan Perjanjian Lama kepada dua murid dalam perjalanan ke Emmaus. Lihat Injil Lukas 24 ayat 13 sampai 27. Jadi, pada zaman Tuhan Yesus dan para rasul yang ada, barulah Alkitab Perjanjian Lama. Perjanjian Baru belum ada karena belum ditulis. Injil jumlahnya ada 4, penulisnya ada 4. Kisah para rasul ditulis oleh orang yang sama dengan penulis Injil Lukas. Surat-surat ditulis oleh beberapa orang, Paulus, Yakobus, Petrus, Yohanes, Yudas. Kitab Wahyu ditulis oleh orang yang sama dengan penulis Injil Yohanes dan surat-surat Yohanes. Jadi siapa penulis Perjanjian Baru? Jelasnya, sebagian ditulis oleh para rasul, sebagian oleh murid-murid rasul. Contoh, dari 4 Injil, 2 ditulis oleh para rasul, yaitu Matius dan Yohanes. Markus dan Lukas itu murid-murid para rasul. Kenyataannya, tak semua rasul menulis. Lalu berbuat apa mereka? Mereka setia kepada perintah Sang Guru dan Tuhan. Jadikanlah semua bangsa muridku, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Lihat Injil Matius 28 ayat 19 sampai 20. Mereka menyebarkan ajaran Tuhan Yesus. Menulis bukan prioritas mereka. Aksi pertama para rasul setelah Pentakosta adalah mengajar. Lihat Kisah Para Rasul 2 ayat 14 dan seterusnya. Para rasul tekun mengajar orang agar beriman. Lihat Kisah Rasul 2 ayat 42, bab 3 ayat 12, 13 dan seterusnya, bab 4 ayat 8 sampai 11 dan seterusnya, bab 4 ayat 33, bab 5 ayat 29, 31 dan seterusnya dan seterusnya. Terang benderang bahwa pada masa itu para rasul mengajar kemana-mana. Mereka tekun mewartakan kabar baik bahwa Sang Mesias telah datang. Sang Mesias menyuruh para rasul menyebarkan ajarannya, dan memang itulah perintahnya. Sang Mesias, Yesus Kristus Tuhan, sama sekali tidak menyuruh para rasul menulis. Waktu itu belum diperlukan kitab yang menceritakan iman tentang Yesus Kristus. Belum penting ada kitab yang memuat ajaran Tuhan Yesus. Semua rasul masih hidup. Mereka itu saksi mata yang layak dipercaya. Semua orang bisa bertanya langsung kepada para rasul jika ingin tahu tentang Tuhan Yesus dan ajarannya. Lihat Kisah Rasul 8 ayat 26 sampai 35. Maka kita segera paham bahwa yang utama bukanlah tulisan. Anda bersama saya, Reverendus Dominus Yohanes Istimur Bayu Aji alias Rama Bayu. Shalom Alaikum.